Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat hari ibu, selamat tahun baru. Kapanpun Anda menyaksikan video ini, selamat datang di podcast pertama kami dan sepertinya yang terakhir. Halo, perkenalkan namaku Iswara Haji. Halo, aku Fantika Setia Putri. Saya Faizah Ramadhani. Jangan lupa saksikan podcast kami yang membahas tentang perbankan syariah, utamanya dalam hal sindikasi pendanaan perbankan syariah melalui akad murabahah. Stay tune buat teman-teman semuanya. Jangan lupa ya guys. Selamat menonton. Selamat menyaksikan. Pada kesempatan kali ini, pada podcast di hari yang indah ini, kita bakal membahas isu-isu seksi, isu-isu hangat, yang semi hangat, yang sudah dingin. Kita kuak kembali. Pada kesempatan ini kita bakal membahas sesuatu tentang dunia perbankan di Indonesia, terutama perbankan syariah. Nah, karena ada sesuatu hal yang cukup menarik untuk dibahas itu karena di tahun 2016 itu pernah ada satu tokoh besar di Indonesia, satu sosok, namanya pasti udah nggak asing di telinga kita semua, namanya Pak Yusuf Hamka alias Mbak Balun. Itu sempat bersengketa dengan 7 bank syariah pada proyek pembangunan jalan tol Soerang Pasir Koja atau Soerja. Kalau di Burjo namanya surga alias susu mangga. Itu proyeknya sebesar hampir 800 miliar. Itu dibiayai melalui sindikasi dari perbankan syariah, itu melalui akad namanya murabahah. Itu yang akan kita bahas pada kali ini. Tapi sebelum kita beranjak masuk ke kasusnya Pak Yusuf Hamka, itu mungkin kita bisa berbagi insight terlebih dahulu. Sebenarnya akad murabahah itu akad apa sih? Akad yang seperti apa sih teman-teman tuh? Sebenarnya murabahah itu intinya akad jual beli ya. Jadi ada jual beli, ada akadnya, kontraknya melalui mekanisme jual beli barang dengan penambahan margin sebagai keuntungan. Nanti keuntungan ini akan didapatkan oleh bank syariah. Perhitungannya pun juga bergantung dengan bank syariah itu sendiri. Iya benar banget sih. Jadi murabahah ini kan juga salah satu produk yang paling banyak diterapkan dalam pembiayaan perbankan syariah. Untuk mekanismenya sendiri itu ya jual beli barang nanti secara cicilan gitu, dan nanti ada perolehan keuntungan margin kayak gitu. Oh, gitu. Ya selain itu murabahah pun dalam perbankan syariah itu penerapannya itu juga beragam. Bagaimana caranya memperoleh keuntungan dan sebagainya itu juga beragam, nggak mulu meskipun berfokus pada perolehan melalui margin, tapi perolehan marginnya pun itu bisa jenis-jenisnya itu beragam sih seperti itu. Oh, berarti murabahah itu kayak pendanaan tapi melalui prinsip-prinsip Islami gitu ya. Jadi keuntungannya di awal sudah jelas, terus barangnya pun yang diperjanjikan atau yang diperjualbelikan itu jelas gitu ya. Misal mau beli rumah ya, rumahnya seperti apa, nanti melalui pihak banknya dulu beliin atau dikasih duit sama banknya, terus nanti baru dikasih ke itu ya apa? Kalau bank apa sih? Kalau toko kan customer, kalau bank nasabah gitu ya. Tapi caranya kita mendapatkan itu kita bisa ambil akad murabahah itu syaratnya apa aja? Nah, sebenarnya syaratnya tadi udah disebutkan aja juga ya, harus ada barang yang jelas. Nah, kebetulan kemarin aku juga sempat melakukan penelitian di salah satu lembaga keuangan syariah. Nah, lembaga keuangan syariah itu dia sistemnya kayak misal ada yang mau beli barang ya, tapi barangnya dibeliin dulu di lembaga keuangan syariah. Kalau barangnya udah ada, nanti nasabahnya suruh mengambil dan menandatangani akad tersebut. Ya, terus juga emang harus ada kejelasan informasi juga terkait dengan modalnya, terus biaya-biaya lain. Jadi anggapannya itu pembeli itu harus mengetahui setiap informasi pada transaksi itu. Jadi kayak menerapkan asas keterbukaan juga di situ. Transparan ya, berarti antar dua pihak transparan. Ya. Oh, gitu. Jadi harus benar-benar diketahui nominal dari barangnya itu berapa. Jadi pembiayaan murabahah itu nggak cuma pada barang-barang bergerak, tapi juga barang-barang tidak bergerak seperti rumah. Bahkan proyek pun bisa digunakan sebagai opsi dalam murabahah seperti itu. Jadi bahkan dalam proyek yang itu pastinya belum ada untuk pas diperjanjikan kan pastinya belum ada. Nah tapi itu harus ditakar terlebih dahulu sehingga
bisa dikira-kira dan dipastikan nominal dari proyek itu seberapa untuk kemudian dilakukan pembiayaan secara murabah. Oh, berarti ada kurasinya gitu ya, ada hitung-hitungannya gitu. Jadi misal kayak kita punya ide, oh kita mau bangun rumah masa depan tingkat 10 tanpa gempa gitu. Jadi bisa gitu. Asalkan maksudnya di dalamnya gitu jelas gitu ya. Oh, gitu. Oke, masuk sih. Terus kalau mekanismenya di bank syariah itu gimana akad murabah itu? Oke. Jadi secara umum akadnya itu dilakukan dengan biasanya itu nasabah itu nanti akan mendatangi perusahaan atau perusahaan bank itu sendiri dan kemudian dia akan mengajukan pendanaan atas suatu barang seperti itu. Nanti dari pihak bank akan memberikan syarat-syarat tertentu yaitu nanti harus dipenuhi oleh nasabah sendiri, terutama berkaitan dengan resiko apakah kemudian nasabahnya itu sanggup untuk melunasi pembayaran yang sudah dikeluarkan oleh pihak bank. Kemudian setelah tercapai kesepakatan bagaimana pembayarannya, pelunasan dan pengakhiran perjanjian tersebut, pihak bank nanti akan menghubungi produsen di mana barang itu, kalau itu kan bergerak atau mungkin kalau dalam hal ini proyek rumah dan sebagainya nanti akan menghubungi toko bangunan terkait dan kemudian nanti akan barang-barang tersebut dikirimkan pada nasabah seperti itu. Berarti tetap memberlakukan asasnya dari 1320 KUHP ya. Apa maksudnya ada barang yang halal atau barang yang jelas buat diperjanjikan gitu ya. Oke gitu. Terus kalau buat akad murabah sendiri ini kan maksudnya sesuatu yang menjadi fitur dari pihak bank syariah ya dimanapun, entah bank muamalat kayak Yusuf Hamka tadi, entah BSI atau bank manapun, itu kan pasti ada kayak dasar hukum atau sesuatu yang mengatur nih. Kalau setahu kan itu kalau yang sesuatu yang berkaitan dengan fitur-fitur perbankan syariah itu kan biasanya juga ikut diatur sama fatwanya MUI ya kalau nggak salah ya. Itu benar nggak sih? Benar. Jadi benar banget sih Ji, kalau di Indonesia sendiri murabah itu emang operasionalnya itu diatur sesuai dengan koridor prinsip dan juga ketentuan syariah dan itu sendiri juga dituangkan dalam DSN Fatwa MUI kayak gitu, yang notabene itu juga sebagai landasan hukum positif Indonesia. Gitu sih. Mama tadi bisa diulangi yang bagian yang DSN tadi mungkin agak kurang jelas yang bagian DSN tadi. Kalau di Indonesia sendiri operasional murabah itu emang harus sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah dan itu emang diatur kan di dalam DSN Fatwa MUI dan jadi itu sendiri kan juga merupakan landasan hukum positif Indonesia gitu sih ya Kak. Oke, jadi selain ada diatur di DSN itu kan kalau saudara bisa baca itu dalam DSN itu diatur secara lebih umum, jadi terkait bagaimana prinsip-prinsip dasar dari murabah itu sendiri. Namun buat aturan-aturan lain, aturan dasar yang lain, aturan turunan itu bisa dilihat di OJK sih. Oh gitu. Berarti semua aturan itu terkait entah akad murabah atau akad-akad yang lain itu berarti sudah ada di DSN-nya gitu ya. Terus ada beberapa aturan-aturan itu juga diatur melalui OJK. Berarti ada POJK-nya ya, berarti terkait akad-akad kayak gini ya. Iya. Oh gitu. Jadi buat teman-teman yang masih penasaran, yang masih kepo-kepo terkait akad-akad Islami ya, akad-akad Islami, terutama yang murabah yang kita bahas hari ini, teman-teman bisa cari di websitenya OJK, itu tersedia ada POJK-nya, atau kalian bisa cari di googling, mungkin sekarang sudah banyak DSN Fatwa DSN Oke, nomor 4 tahun 2000. Atau kalau misalkan kita salah atau sumbernya kurang lengkap, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ini. Oke. Lanjut ke pembicaraan selanjutnya. Tadi kan kita udah ngomongin murabah itu gimana, syarat-syaratnya apa aja, terus mekanismenya di Indonesia seperti apa, pengaturannya diatur gimana. Sedikit menjurus ke kasusnya Yusuf Hamka. Kan Yusuf Hamka kasusnya di 2016 itu kan beliau pengen melunasi terlebih dahulu kan, berarti dana yang dipinjam ya hitungannya ya, dana yang dipinjam dari bank ya berarti. Itu kalau kayak gitu tuh sebenarnya boleh nggak sih? Maksudnya kita udah pinjam nih 1 juta selama 12 bulan, tapi ternyata aku di bulan ke-6 aku udah punya uang 1 juta buat ngembaliin ke pihak banknya nih. Itu boleh nggak sih sebenarnya kayak gitu tuh? Kalau bukannya boleh apa enggak itu sebenarnya boleh ya, tapi tergantung dari ke lembaga keuangan syariahnya. Oh. Jadi biasanya ada juga bank syariah yang
memperbolehkan nasabahnya untuk bayar lebih cepat dan nanti biasanya akan diberikan potongan. Nah, potongannya ini juga nggak boleh ada di akad awalnya, karena kalau ada di akad awalnya nanti ibarat kata nasabah kayak sengaja mau bayar lebih dulu, karena kan nanti ada potongannya seperti itu. Ya emang saya boleh, tapi dalam jual beli murabahah ini ketika barang itu udah dibeli harus dibayar sesuai dengan harga beli ketika terjadinya akad, meskipun nasabah itu nanti bakal melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo kayak gitu sih. Oh, berarti tetap harus sesuai akad yang ada di depan ya? Iya, jadi fokusnya itu ada di pokok terutama itu nilai asli dari barang tersebut dan kemudian nanti ditambah dengan margin sebetulnya. Jadi mungkin dalam beberapa bank syariah itu ada ya seperti yang saya sebutkan tadi, itu bisa memberikan keringanan seandainya pelunasan dilakukan lebih cepat, tapi juga itu nggak berlaku di semua bank. Mungkin beberapa bank juga tidak menerapkan model-model seperti itu, dan bahkan mungkin justru dilakukannya pelunasan lebih awal itu tidak akan memberikan keuntungan apapun seperti itu. Jadi memang itu benar-benar kembali ke pihak banknya. Oh gitu, berarti kalau misalkan katakanlah kita melunasi tadi di bulan ke-6 tadi aku pinjam uang 1 juta, berarti kita dapat kayak bonus gitu ya. Jadi kalau beli di Shopee, kalau check out kita dapat cashback gitu ya. Oke. Tapi itu tergantung lagi kembali ke pihak banknya. Jadi memang itu bukan suatu hal yang diperjanjikan. Jadi itu terserah dari pihak banknya itu sendiri. Oh, kalau nanti diperjanjikan nanti takut Disengketakan. Ya. Ada istilahnya juga nggak sih, kalau nggak salah honor atau itu. Iya. Takutnya malah jatuhnya sedih goror tadi. Iya. Jangan lupa masuk kelas hukum ekonomi Islam. Jangan bolos. Lanjut ke kasusnya Yusuf Hamka tadi. Aku kalau Yusuf Hamka kasusnya ini tuh aku lebih kayak ini kan maksudnya sudah diperjanjikan di awal, terus ini tuh gimana sih penyelesaiannya di Indonesia, terus pengaturannya itu seperti apa sih kalau misal terjadi kayak kayak Pak Yusuf Hamka tadi, kayak Babalun tadi, itu kayak gimana sih sebenarnya? Sebenarnya untuk penyelesaian jatuh tempo ini ya, pelunasannya itu sudah diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 23 tahun 2002. Di sana pun diatur jika nasabah dalam transaksi murabahah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau bahkan lebih cepat, nanti akan diberikan potongan sesuai tadi yang sudah saya sampaikan tadi, dan syaratnya tidak diperjanjikan. Lebih konsepnya seperti itu. Oh gitu, berarti tetap ya tadi dari pihak bank itu nggak boleh memperjanjikan. Oh kalau misal kamu membayar sebelum jatuh tempo kamu akan mendapatkan bonus sepeda motor Revo. Ini nggak boleh gitu ya. Berarti tetap harus kewajibanmu lunasi dulu yang penting. Kalau perkara bonus itu belakangan, gitu ya berarti. Jadi memang fokusnya dari produk-produk syariah itu adalah kepastian dan transparansi. Jadi memang jika dihitungan dari awal ada akadnya sekian, nominal dari harga jual dari barangnya sekian, dan kemudian bank akan memperoleh uang sekian, ya itu harus seperti itu. Harus seperti itu dan dipatuhi oleh para pihak. Oh gitu. Ini prinsipnya menurutku sangat menarik sekali, karena maksudnya kita transparan di awal, terus sesuatunya juga udah pasti. Jadi kayak mungkin lebih aman aja nggak sih maksudnya ketika kita melakukan sesuatu yang seperti itu. Terus pada kasusnya kan Yusuf Hamka katanya itu kan beliau kayak jatuhnya salah paham. Kalau yang menurut yang saya baca di media ya, tadi yang di awal dari Youth Islamic Bankers tadi, itu kan juga ada sempat diomongin juga kalau Yusuf Hamka ini salah paham nih. Kan beliau sempat ngomong dengan kalau kayak gini sama dengan sama dengan kita pinjam uang di bank konvensional dong. Nah, itu kalau menurut teman-teman seperti apa nih? Nah, jadi gini Ji, kalau di perbankan konvensional itu sistemnya nanti ketika nasabahnya itu melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, dia dikenakan kayak biaya penalti gitu, biaya penalti 1 bulan kayak gitu. Nah, kalau misalnya di perbankan syariah itu menggunakan sistematika murabahah itu, nasabah harus tetap membayar sisa utang pokoknya beserta margin yang telah disepakati di awal kayak gitu sih. Sama mungkin gini, jadi yang saya lihat dari Yusuf Hamka ini sendiri juga jadi problem umum bagi nasabah-nasabah bank syariah, karena bahkan seorang sekelas Yusuf Hamka pun kadang tidak memahami konsep dari model pembayaran syariah. Jadi
dia memahami bahwa model-model pelunasan terlebih dahulu, model-model itu seperti model-model dalam bank konvensional, padahal sebenarnya tidak. Jadi kan yang saya lihat di sini Yusuf Hamzah itu berharap agar apabila ada pelunasan, mungkin nanti dia bakal dapat penalti, cukup dari penalti dan tidak akan mendapatkan bunga. Padahal kan sebenarnya konsep dari bank syariah itu tidak mengenal adanya bunga, tapi mengenal adanya margin. Seperti itu. Jadi seandainya nanti kemudian dia melakukan pelunasan lebih dulu, itu pun tidak akan mengubah keberadaan akad yang sudah diperjanjikan dari awal. Seperti itu. Karena juga kalau secara hukum keperdataan kan juga akad tuh juga udah sah kan, maksudnya objeknya pun juga jelas, kedua belah pihak kan berarti juga sudah sepakat, terus alasannya pun jelas gitu loh, nggak cuma barangnya yang jelas tapi alasannya pun jelas gitu. Jadi unsur subjektif objektifnya juga sudah terpenuhi ya, gitu. Terus ke penyelesaian sengketanya nih teman-teman, kalau dari yang aku baca tadi itu kan akhirnya melalui mediasi. Nah itu kalau menurut teman-teman apakah upaya yang tepat atau belum sih menurut teman-teman semua? Kalau kalau masalah ini diselesaikan cuma melalui mediasi. Siapa dulu? Jorbutan, apa Pingsut? Area dulu monggo. Jadi dari pandangan saya balik lagi ke asas etikat baik. Jadi saya rasa apabila berkaitan dengan perjanjian entah itu konvensional maupun syariah dengan berdasarkan pada asas etikat baik, saya rasa mediasi itu merupakan salah satu penyelesaian yang paling baik, dan saya rasa apabila itu diselesaikan melalui gugatan dan sebagainya itu justru malah mungkin akan menghancurkan adanya tali silaturahmi dari para pihak seperti itu. Jadi saya rasa mediasi itu merupakan salah satu solusi terbaik di mana kedua pihak itu bermusyawarah. Entah kemudian kesepakatannya gimana itu kan nanti dikembalikan kepada para pihak. Justru malah melalui mediasi kepentingan dari para pihak itu bisa diakomodasi. Oh gitu. Ya benar banget sih. Kan juga penyelesaian melalui mediasi dari kasusnya polemiknya Yusuf Hamka ini kan juga nggak berbelit-belit dan bisa diselesaikan secara cepat. Atau juga penyelesaian melalui win-win solution itu kan hingga terjalin kesepakatan kayak sebagai upaya dari upaya dalam penyelesaian melalui prinsip-prinsip Islam juga kan, kayak gitu sih. Ya, kurang lebih kalau dari aku sih sama kayak Aka dan Fabika ya, kalau memang lebih baik kalau bisa selebgram mediasi itu lebih baik ya mediasi, karena itu juga lebih mempermudah para pihak, dan mungkin ini bisa jadi pelajaran buat kita kedepannya kalau mau transaksi di sebuah bank syariah ya, itu kan memang hal baru ya untuk saat ini. Nah itu kita bisa lebih pelajari dulu lebih dalam gitu supaya nggak terjadi ada kesalahan Miskom juga ya? Miskom. Para pihak sama mungkin dari pihak bank syariah sendiri itu mungkin bisa lebih aktif. Jadi di sini pihak bank syariah itu bisa lebih aktif dalam artian bisa memberikan edukasi dan memberikan penyuluhan terkait gimana sih produk-produk dari bank syariah itu. Jadi nanti seandainya nanti nasabah itu sudah mau mengajukan pendanaan lah atau mungkin permohonan untuk dibelikan sesuatu, itu bisa tahu gitu apa keuntungan, kelebihan dan kekurangan dari produk yang akan mereka dapat ya. Iya, seperti itu. Jadi saya rasa di sini juga ada tanggung jawab dari bank syariah untuk memberikan edukasi. Iya. Aku juga sepakat sama teman-teman semuanya karena menurutku karena kalau yang sepahamku ya karena ini kan maksudnya ini masih dalam tahap kesalahpahaman ya, miskomunikasi antara katakanlah pihak nasabah sama pihak banknya kan. Jadi menurutku mediasi juga menjadi solusi yang paling tepat gitu karena kalau menurutku di sini belum ada kayak entah perbuatan melawan hukum atau wan prestasinya kan juga sepertinya belum ada menurut kacamataku ya masih dalam tahap kayak miskomunikasi. Jadi menurutku nggak perlu lah sampai kita ke jalur yang litigasi. Jadi masih di luar pengadilan masih oke lah ya. Cuman tadi aku sedikit menggarisbawahi kayak di awal kita semua ngomongin sesuai akad berarti kita kayak hukum perdata nasional yang maksudnya dalam hal perjanjian atau apapun hubungan keperdataan person to person yang kita itu kan biasanya diatur dalam KUH Perdata kan. Nah itu berarti agak dikesampingkan dong.
kayak gitu. Nah itu kalau menurutmu gimana kan? Oke. Jadi kalau masuk kembali ke akad ya, itu nanti berkaitan dengan litigasi sih. Jadi udah di luar upaya-upaya non litigasi. Jadi seandainya ada nih akad dalam sebuah perjanjian syariah itu ternyata tidak sesuai menurut salah satu pihak tidak sesuai dengan akad yang seharusnya dilakukan. Nah itu upaya yang bisa dilakukan, mereka bisa mengajukan gugatan atau permohonan pembatalan perjanjian. Namun itu juga ada syarat-syaratnya. Jadi sejauh yang saya pahami, terdapat beberapa putusan dan surat edaran dari Mahkamah Agung, juga. SEMA ya berarti Ya, pakainya. SEMA. Untuk nomornya saya agak lupa. Jadi kira-kira jika kemudian hari disadari bahwa oleh masing-masing pihak itu ada cacat dalam akad tersebut, selama objek atau tanggung jawab dari masing-masing pihak itu belum mulai dipenuhi, itu perjanjian masih bisa mungkin untuk dibatalkan secara syariah. Tapi mungkin seandainya itu nanti kemudian objek itu udah mulai prestasi itu udah dilakukan oleh para pihak, itu menurut putusan-putusan yang ada itu rata-rata akan diputus berdasarkan dengan hukum perdata nasional. Jadi seandainya memang akad itu tidak sesuai, itu nanti akan dikembalikan kepada hukum perdata nasional. Jadi untuk meminimalisir adanya kekosongan hukum seperti itu. Oh gitu, berarti tetap dipergunakan, cuman saatnya aja yang beda. Kalau misalkan belum menunaikan prestasi, berarti masih bisa diselesaikan secara syariah. Tapi kalau dari para pihak sudah menunaikan prestasinya, berarti kalau misalkan ada kesalahpahaman atau apapun, berarti bisa diselesaikan melalui jalur menggunakan dasar hukumnya KUH Perdata tadi ya. Berarti 13 ya, jadi jadi intinya itu kalau sudah dipenuhi prestasi meskipun tidak penuh, ya entah itu sebagian akad itu sudah dianggap itu sudah sah sesuai dengan pasal 1320. Jadi memang kalau dari mereka udah memenuhi masing-masing prestasinya ya kalau sesuai aturan sih memang seperti itu. Oh gitu. Oke. Mantap banget teman-teman pembicaraan pada. Kalau di sini sih masih siang, cuman kapan teman-teman nonton kita nggak tahu. Jadi perbincangan di hari yang indah ini sangat menarik ya. Berbagai insight sudah kita dapat di sini tentang tadi sudah dijelaskan sama Fantika tadi tentang murabah itu apa, sama Faiza sudah dijelaskan syaratnya gimana, Arka tadi juga sudah memberikan dasar hukumnya, terus tadi di sini juga sudah ngomongin tentang kasusnya, bukan kasus sih, apa sih namanya? Bukan kasus sih, apa sengketanya ya, sengketa permasalahannya dari antara Yusuf Hamka dengan sindikasi perbankan yang mendanai proyek tol Soeran Pasir Koja atau Soirja kalau tidak salah karena saya bukan orang Bandung, jadi pelafalannya agak susah. Sebesar berapa? Sekitar 800 M itu tadi bermasalah. Jadi penyelesaiannya tadi juga sudah kita bicarakan di sini adalah mediasi, yang kalau menurut kita di sini mediasi merupakan jalan yang paling bagus ya. Maksudnya belum perlu atau bukan tidak perlu, tapi belum perlu dibawa ke jalur pengadilan. Jadi karena masih dalam taraf ketidaksepahaman menurut kacamata kami di sini ya. Jadi makanya it's okay diselesaikan dengan proses mediasi. Jadi pembiayaan akad syariah merupakan, kalau menurut kami, pembiayaan yang oke, merupakan sesuatu sistem yang oke. Jadi walaupun sekarang kalau di Indonesia masih agak asing ya, terkesan asing, cuman berdasarkan kacamata kami di sini, berdasarkan apa yang kami pikirkan, akad-akad secara syariah itu merupakan akad yang oke, karena kita sebagai nasabah kita juga merasa tahu apa yang akan kita dapatkan, apa yang mereka perjanjikan, kemudian kita tahu nih kewajiban kita seperti apa di awal, kemudian dari pihak sana, mereka juga tahu secara transparan kita seperti apa. Jadi kita ibaratnya kalau anak muda kita tahu lah apa yang kita lakukan di sini. Jadi sama-sama memberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan pinjam meminjam atau melakukan transaksi dengan pihak perbankan syariah.
Jadi gitu aja pembicaraan sore hari ini ya. Thank you buat teman-teman semua atas kesempatannya. Thank you buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian, pacar kalian, tetangga kalian, bapak, ibu, pak di, budi, tetangga kalian, pacar teman kalian. Jangan ding, nanti takut selingkuh. Share ke teman-teman kalian, teman SD, teman SMP, SMA, dan musuh-musuh kalian. Sampai jumpa di hari baik berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.